Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Rivaldo Yusuf dengan NPM 020424111124. Dengan mohon maaf, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Hairun Ternate. Berdirinya saya di sini, saya akan membahas tentang neraca secara lengkap dan menyajikan neraca serta komponen-komponen yang ada di dalamnya. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Neraca atau balance sheet adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu. Neraca memberikan informasi tentang aset atau aktiva, kewajiban atau liabilitas, dan ekuitas pemilik atau modal yang dimiliki oleh entitas. Neraca merupakan salah satu laporan utama dalam akuntansi yang menunjukkan keseimbangan antara aset dan kombinasi kewajiban serta ekuitas sesuai dengan persamaan akuntansi yang di dalamnya seperti aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Nah, yang kedua di sini saya akan membahas komponen-komponen neraca. Neraca terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, aset atau aktiva. Aset aktiva atau aset lancar, aset yang diharapkan dapat dikonversi menjadi kas atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Contohnya yang di dalamnya ada seperti kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan investasi jangka pendek. Yang kedua, aset tidak lancar. Aset tidak lancar, aset yang memiliki jangka waktu pemakaian lebih dari 1 tahun. Contohnya, yang di dalamnya ada seperti properti, pabrik, dan peralatan atau aset tetap. Investasi jangka panjang, hak cipta, paten atau goodwill, atau aset tidak berwujud. Yang ketiga, kewajiban atau liabilitas. Kewajiban lancar. Kewajiban lancar, kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi normal. Contohnya seperti utang usaha, yang kedua utang pajak, serta yang ketiga beban yang masih harus dibayar. Nah, yang keempat, ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang, kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya yang di dalamnya ada seperti utang obligasi, utang hipotek. Yang kelima, ekuitas atau modal. Ekuitas atau modal adalah bagian yang menunjukkan kepemilikan pemilik dalam perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Contohnya, yang di dalamnya seperti ada yang yang di dalamnya ada modal saham, yang kedua laba ditahan, yang ketiga pendapatan komprehensif lainnya. Nah, di sini saya akan membahas cara menyajikan neraca. Neraca dapat disajikan dalam 2 format utama. Nah, yang pertama format akun atau akun from. Nah, format akun yang di dalamnya ada aset ditampilkan di sisi kiri, seperti kewajiban dan ekuitas ditampilkan di sisi kanan. Itu yang kedua. Mohon maaf. Format ini menampilkan keseimbangan antara sisi kiri atau aset dan sisi kanan atau kewajiban tambah ekuitas. Yang kedua, format laporan atau biasa disebut dengan report form, yang di dalamnya ada aset, kewajiban, dan ekuitas disajikan secara vertikal. Dimulai dengan aset, diikuti kewajiban, dan diakhiri dengan ekuitas. Nah, di sini saya akan membahas langkah-langkah penyajian neraca. Yang pertama, identifikasi aset. Kedua, kewajiban. Dan ketiga, ekuitas. Yang di dalamnya terdapat kumpulan informasi dari neraca saldo dan laporan keuangan lainnya. Yang kedua, klasifikasi komponen. Klasifikasi komponen dipisahkan aset menjadi aset lancar dan tidak lancar. Secara pisahkan kewajiban menjadi kewajiban lancar dan jangka panjang. Yang ketiga, susun sesuai urutan liquid di atas atau jatuh tempo.
yang di dalamnya terdapat yang pertama, yang di dalamnya aset disusun berdasarkan tingkat likuiditas atau dari yang paling mudah dikonversi menjadi kas. Yang kedua, kewajiban disusun berdasarkan urutan jatuh tempo. Yang keempat, pastikan keseimbangan verifikasi bahwa jumlah total aset sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas. Nah, pentingnya neraca. Yang pertama, memberikan gambaran tentang posisi. Yang kedua, keuangan perusahaan membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga, digunakan oleh investor dan kreditor untuk menilai kesehatan finansial perusahaan. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.